Saya persilakan berikutnya kepada Bang Popon untuk menggantikan sesi pertama ya, sebagai pengantar terkait dengan bagaimana nasib pemain dan juga mungkin bisa nyentil nanti soal timnas sedikit. Oke Bang Popon, saya persilakan waktu 10 sampai 15 menit Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya pada hari ini bisa diundang di dialog live ini bersama teman-teman, tentunya juga ada Pak Andi Darussalam, kemudian juga ada Pak Haruna yang nanti juga akan bergabung. Ya, kalau dari sudut pandang pemain atau pesepak bola memang tentunya keadaan sekarang cukup memprihatinkan ya. Kompetisi terhenti, kemudian juga otomatis juga kegiatan mereka juga terhenti. Sebetulnya ada dua yang dialami oleh pemain pada saat ini di satu. Yang pertama adalah dari semangat mereka atau keinginan mereka untuk berlatih, untuk bertanding, untuk berkompetisi. Boleh dibilang memang udah gatal-gatalnya ini pemain karena mereka harus beristirahat kurang lebih 2 bulan lebih. Tentunya semangat itu sekarang udah ya semakin menginginkan supaya mereka bisa beraksi lagi di lapangan, supaya kompetisi bisa dilanjutkan kembali. Yang kedua tentunya berkaitan dengan kondisi finansial, karena kita tahu di beberapa bulan yang lalu dengan adanya SK PSSI tentang pemotongan gaji itu dampaknya cukup besar bagi pesepak bola, karena di SK itu disebutkan bahwa pemotongan itu klub hanya membayarkan maksimal 25% dari kesepakatan yang sudah mereka jalani atau sudah sepakati di awal musim, sehingga memang, dan ini juga pelaksanaannya kan beda-beda memang, dengan kata-kata atau dengan narasi maksimal 25%, tidak sedikit klub yang akhirnya membayar justru di bawah ketentuan itu, dan ini menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap pemain. Apalagi kemarin bulan Ramadan, kemudian juga menyambut Lebaran, sehingga semakin terasa lah dampaknya buat pemain. Kita juga sudah survei ke beberapa pemain, ke banyak pemain, untuk mengisi kekosongan mereka di sepak bola. Ya ada cukup banyak juga yang mencoba untuk berbisnis untuk mendapatkan income dengan keadaan yang sekarang. Tentunya memang tidak sebanding saat mereka mendapatkan penghasilan dari sepak bola. Nah, kalau kita sekarang berkaca di kondisi terkini, memang perbincangan yang hangat kan tentang masa depan kompetisi, tentang kelanjutan liga, kelanjutan kompetisi, yang saya yakin semua pihak memang prihatin, bukan hanya klub, PSSI, tapi pemain pun juga prihatin tentang keadaan ini, dan memang mereka punya keinginan untuk melanjutkan kompetisi, tapi juga mereka sadar, saya pikir, bahwa kondisinya serba sulit sekarang, sehingga diperlukan pembicaraan yang intensif untuk semua pihak, sehingga keputusannya nanti win-win solution. Kita memahami kesulitan sekarang, kita memahami kondisi klub, tapi juga kita punya kondisi yang tidak bisa diabaikan begitu saja, sehingga bagaimana pembicaraan ini, baik nantinya oleh klub, oleh federasi, PT Liga, ataupun pemain, akhirnya mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Prosesnya memang tidak mudah. Prosesnya memang pasti akan sulit karena banyak kondisi yang harus dipertimbangkan, banyak kepentingan juga yang harus dipikirkan, tapi paling tidak apresiasi untuk PSSI, karena dalam proses yang sekarang semua pihak saya pikir diajak atau dirangkul untuk berbicara, mulai dari pemain, pelatih, klub sudah pasti, sehingga beda dengan SK yang kemarin. Kalau ke SK yang kemarin kan memang tiba-tiba tanpa mendapatkan informasi atau masukan dari semua pihak, tapi malah ada SK itu yang akhirnya kita tahu sendiri dampaknya. Itu sudah berubah sekarang, ini sebuah perubahan positif tentunya, dan saya pikir dari proses yang sekarang ini dijalani, mudah-mudahan nanti keputusannya ideal. Sekali lagi memang tidak mudah, memang pasti akan ribet, tapi itulah yang harus kita jalani, karena
bukan hanya berbicara tentang soal finansialnya saja, tapi kita juga harus berpikir tentang keselamatan pesepak bolanya nanti, karena kita masih ada di bawah bayang-bayang resiko COVID-19 yang belum juga selesai di Indonesia. Kemudian juga selain itu juga dari faktor ekonomi yang memang sedang susah sekarang gitu kan. Betul, betul. Kemungkinan juga liga dilanjutkan tanpa penonton di awal-awal pertandingannya. Jadi memang inilah yang harus kita pikirkan bersama. Terus kemudian kita juga tidak boleh lupa kelanjutan liga ini juga punya dampak yang cukup besar tentang bagaimana pertanggungjawaban federasi dalam hal ini PSSI di level internasional. Karena kita juga sekarang kan sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan. Jadi otomatis juga ada faktor itu yang harus dipertimbangkan. Selain secara teknis memang kita perlu kompetisi untuk tim nasional. Karena tim nasional baik itu senior nanti kan masih punya agenda itu. Di beberapa hari yang lalu kita lihat agenda pra Piala Dunia sudah keluar jadwalnya, kalau nggak salah bulan Oktober dan November nanti akan dilanjutkan, belum lagi turnamen AFF di penghujung tahun. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan, baik teknis, baik faktor keselamatan dan keamanan, finansialnya, bisnisnya juga. Nah ini mudah-mudahan PSSI bisa bijak untuk mengambil sebuah keputusan yang ya menyelamatkan semua lah, klub, pemain, pelatih, semua pihak yang terlibat dalam sepak bola nantinya. Saya pikir itu aja dulu Mas dari saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih atas presentasi singkatnya Bang Popon.